Ada sebuah jalan setapak di tengah hutan yang menuju ke sebuah makam tua yang tersembunyi di dalam pepohonan. Jalan itu tidak terawat dengan baik dan kadang-kadang terdapat ranting-ranting pohon yang menjuntai dan semak-semak yang menjalar di sepanjang jalannya. Seorang pria bernama Dedi memutuskan untuk mengambil jalan itu pada malam yang gelap dan dingin. Dia seharusnya tidak melakukannya, karena banyak cerita horor tentang makam itu. Tetapi rasa penasaran yang mendorongnya untuk melanjutkan perjalanan. Dedi memasuki jalan setapak itu dan segera merasakan kegelapan yang menakutkan. Hanya cahaya rembulan yang samar-samar yang menerangi jalannya. Dia terus berjalan melalui semak-semak yang menjalar di sepanjang jalan dan merasa ada yang mengintipnya dari balik dedaunan. Dia merasa gemetar dan takut, tapi dia tetap melanjutkan perjalanan. Ketika Dedi sampai di makam itu, dia merasakan ada hembusan angin dingin yang menerpa wajahnya. Makam itu terlihat tua dan usang, dan seramnya makin bertambah karena beberapa batang pohon yang tumbuh di sekitar makam itu bergerak-gerak seakan-akan ada sesuatu yang bersembunyi di dalamnya. Dedi mengambil napas dalam-dalam dan mendekati makam itu. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang menggelitik kakinya dan dia segera melihat ke bawah. Dia terkejut melihat seekor ular besar melingkar di sekitar kakinya, dan dia merasa terperangkap. Ular itu melilit kakinya semakin erat dan Dedi merasakan sejuta rasa sakit. Dia mencoba untuk berteriak, tetapi mulutnya terasa kering dan suaranya tidak keluar. Dedi merasa semakin lemah dan terus berjuang untuk melepaskan diri dari ular itu. Dia tahu kalau dia harus bertahan hidup dan harus mencari cara untuk keluar dari situ. Dia mencoba memikirkan sesuatu yang bisa membantunya, dan tiba-tiba dia teringat akan senter di dalam saku celananya. Dedi meraih senter itu dan menyinari ular itu dengan cahaya yang terang. Ular itu terkejut dan melarikan diri ke dalam semak-semak. Dedi segera memanfaatkan kesempatan itu dan berlari secepat mungkin dari makam itu. Dia merasakan napasnya tersengal-sengal dan jantungnya berdetak kencang. Tetapi dia terus berlari sampai ia keluar dari hutan. Dedi tiba di rumahnya dan dia merasakan rasa lega karena berhasil lolos dari maut. Dia tidak pernah ingin kembali ke makam itu lagi dan menghindarinya dengan jarak yang sangat jauh. Perjalanan menuju makam itu merupakan pengalaman yang sangat menakutkan bagi Dedi, dan dia belajar untuk tidak lagi meremehkan kekuatan alam dan keberadaan makhluk lain.